Kebijaksanaan adalah mengetahui bahwa Anda tidak tahu apa-apa. Kehidupan yang tidak dipertimbangkan bukanlah kehidupan yang layak untuk dijalani. Perkataanmu itulah yang akan membuat kasih sayangmu dihargai, dan kasih sayangmu akan menjadi perbuatanmu, dan perbuatanmu akan menjadi hidupmu. Bagi saya, yang saya tahu hanyalah saya tidak tahu apa-apa, karena ketika saya tidak tahu apa itu keadilan, saya tidak akan tahu apakah itu suatu kebajikan atau tidak, atau apakah orang yang memilikinya bahagia atau tidak bahagia. Kekayaan tidak menghasilkan keunggulan, namun keunggulan membuat kekayaan dan segala hal lainnya menjadi baik bagi manusia, baik secara individu maupun kolektif. Kekayaan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi kebaikan mendatangkan kekayaan dan segala keberkahan lainnya, baik bagi diri sendiri maupun bagi negara. Suatu sistem moralitas yang didasarkan pada nilai-nilai emosional relatif hanyalah ilusi belaka, suatu konsepsi vulgar yang tidak ada apapun di dalamnya dan tidak ada yang benar. Mengenai perkawinan atau selibat, biarlah laki-laki mengambil jalan manapun yang diinginkannya, niscaya ia akan bertobat. Kejelasan ucapanku membuat mereka membenciku, dan apa yang menjadi kebencian mereka hanyalah sebuah bukti bahwa aku mengatakan kebenaran. Apakah Anda tidak malu karena terlalu peduli pada perolehan uang, ketenaran, dan gengsi, padahal Anda tidak memikirkan atau peduli pada kebijaksanaan dan kebenaran serta kemajuan jiwa Anda? Mengenal diri sendiri adalah awal dari kebijaksanaan. Apakah Anda tidak malu menimbun uang, kehormatan, dan reputasi sebanyak-banyaknya, dan tidak terlalu memedulikan kebijaksanaan dan kebenaran serta kemajuan jiwa yang terbesar? Dia bukan hanya seorang pemalas yang tidak melakukan apa-apa, tetapi dia juga seorang pemalas yang mungkin mempunyai pekerjaan yang lebih baik. Lebih baik mengubah pendapat daripada terus mempertahankan pendapat yang salah. Mereka yang paling sulit untuk dicintai, paling membutuhkannya. Tidak ada kejahatan yang lebih besar yang dapat diderita seseorang selain membenci wacana yang masuk akal. Mengekspresikan diri dengan buruk tidak hanya salah dalam hal bahasa, tetapi juga membahayakan jiwa. Ketika Anda sangat menginginkan kebijaksanaan dan wawasan seperti halnya Anda ingin bernapas, maka itulah yang akan Anda dapatkan. Penyalahgunaan bahasa menimbulkan kejahatan dalam jiwa. Saya tahu Anda tidak akan mempercayai saya, tetapi bentuk tertinggi dari keunggulan manusia adalah mempertanyakan diri sendiri dan orang lain. Bukan kehidupan, tetapi kehidupan yang baik, yang harus dihargai secara utama. Barang siapa yang tidak mampu hidup dalam masyarakat,
atau yang tidak mempunyai kebutuhan karena ia berkecukupan, pastilah ia adalah binatang atau dewa. Alam pemikiran tertinggi tidak mungkin dicapai tanpa terlebih dahulu mencapai pemahaman tentang welas asih. Untuk menggerakkan dunia, kita harus menggerakkan diri kita sendiri. Saran saya kepada Anda adalah menikahlah. Jika Anda menemukan istri yang baik, Anda akan bahagia. Jika tidak, Anda akan menjadi seorang filsuf. Kebajikan tidak datang dari kekayaan, tapi kekayaan dan segala kebaikan lainnya yang dimiliki manusia berasal dari kebajikan. Jangan pikirkan orang-orang beriman yang memuji segala perkataan dan perbuatanmu, tetapi mereka yang dengan baik hati menegur kesalahanmu. Yang paling mengacaukan hidup kita adalah gambaran di kepala kita tentang apa yang seharusnya terjadi. Bergembiralah menghadapi kematian, dan ketahuilah kebenaran ini, bahwa tidak ada kejahatan yang dapat menimpa orang baik, baik saat hidup maupun setelah kematian. Anugerah terbesar yang dianugerahkan kepada umat manusia datang melalui kegilaan, yang merupakan anugerah ilahi. Orang terkaya adalah orang yang puas dengan yang terkecil, karena kepuasan adalah kekayaan alam. Dalam diri kita semua, bahkan pada orang baik sekalipun, terdapat sifat binatang buas yang melanggar hukum, yang mengintip saat kita tidur. Jika semua kemalangan kita diletakkan dalam satu tumpukan sehingga setiap orang harus mengambil bagian yang sama, kebanyakan orang akan puas mengambil bagiannya sendiri dan pergi. Cara termudah dan paling mulia adalah dengan tidak menjelek-jelekan orang lain, tapi memperbaiki diri sendiri. Hidup hanya mengandung dua tragedi. Salah satunya adalah dengan tidak mendapatkan keinginan hati Anda, yang lainnya adalah mendapatkannya. Seseorang tidak boleh berbuat salah sebagai balasannya, atau menganiaya siapapun, tidak peduli bagaimana seseorang telah dianiaya olehnya. Yang terpenting bukanlah hidup, tapi hidup dengan baik. Dan untuk hidup dengan tujuan yang baik, bersama dengan hal-hal yang lebih menyenangkan dalam hidup, untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda. Jika Anda ingin menjadi pelana yang baik, pelanalah kuda yang terburuk. Karena jika kamu bisa menjinakkan satu, kamu bisa menjinakkan semuanya. Kebijaksanaan sejati datang kepada kita masing-masing ketika kita menyadari betapa sedikitnya pemahaman kita tentang kehidupan, diri kita sendiri, dan dunia di sekitar kita. Cara terbaik untuk hidup terhormat di dunia ini adalah dengan menjadi diri kita yang berpura-pura. Bersikaplah lebih baik dari yang seharusnya kepada semua orang yang Anda temui. Setiap orang sedang berperang.
Dari hasrat terdalam seringkali muncul kebencian yang paling mematikan. Lebih memilih ilmu daripada harta, karena yang satu bersifat sementara, yang lain abadi. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang membuat Anda marah jika dilakukan oleh orang lain kepada Anda. Satu-satunya kebaikan adalah ilmu dan satu-satunya keburukan adalah kebodohan. Terkadang Anda memasang tembok bukan untuk menghalangi orang masuk, tapi untuk melihat siapa yang cukup peduli untuk merobohkannya. Siapa yang tidak puas dengan apa yang dimilikinya, maka ia tidak akan puas dengan apa yang ingin ia miliki. Pikiran yang kuat mendiskusikan ide-ide, pikiran yang rata-rata mendiskusikan peristiwa, pikiran yang lemah mendiskusikan orang. Saya tidak bisa mengajari siapapun apapun. Saya hanya bisa membuat mereka berpikir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.